yang akan kita lakukan juga untuk menyerang intoleransi. Yang paling penting itu punya keberanian untuk menjadi diri kamu sendiri. Critical thinking itu juga bagaimana kita punya kesadaran diri untuk melihat secara internal. Atau suatu kemauan, keinginan yang impulsif, stop dulu. Pemikiran itulah yang akan satu-satunya vaksinasi untuk intoleransi. Dan dari situlah tercipta manusia yang holistik. Intoleransi serupa virus yang hanya bisa disembuhkan dengan vaksinasi berlapis, dosis tinggi. Bahkan sejak lama, sejak era Majapahit, telah menjadi perhatian bersama. Setelah Gajah Mada menggemakan kembali gagasan penyatuan Nusantara melalui Sumpah Amukti Palapa di hadapan Rani Tribuana Tunggadewi, Ibunda Hayam Wuruk, terinspirasi dari gagasan Cakrawala Mandala Dwipantara Kertanegara, Raja Singasari terakhir, perdagangan lintas pulau lintas benua di Majapahit berkembang pesat. Majapahit pun menjadi salah satu pusat perekonomian dunia. Alhasil, percampuran berbagai unsur budaya pun tak terhindarkan. Kondisi multikultur ini terbentuk seiring dengan kian ramainya pedagang asing yang singgah ke Majapahit. Bahkan di era Hayam Wuruk diangkatlah Jurukling, jabatan khusus untuk mengurus keperluan para pendatang asing. Keberagaman serupa juga telah lama terjadi pada kehidupan beragama. Berbagai keyakinan tumbuh berdampingan satu sama lain. Tak heran jika pada era Hayam Wuruk diangkatlah dua pejabat tinggi yang menangani kehidupan beragama, Darmadiaksa Ringkasaiwan untuk agama Siwa dan Darmadiaksa Sogatan untuk agama Buddha sebagai dua agama mayoritas. Di Majapahit kala itu juga tumbuh sejumlah agama minoritas. Terbukti dengan ditemukannya beragam peninggalan di Mojokerto, khususnya dari kompleks makam Troloyo, Desa Sentonorejo, Trowulan, dan dari situs-situs percandian lereng Gunung Pawitra atau Penanggungan. Dari beragam naskah dan prasasti, menurut Melanie Budianta, pada intinya tujuan kebijakan keagamaan di Majapahit tidak lain untuk mendorong toleransi antar umat beragama dan mencegah konflik sosial keagamaan. Hayam Wuruk juga memberi perhatian khusus pada lembaga pendidikan sebagai salah satu tempat memupuk gagasan toleransi beragama. Bahkan setiap tahunnya Hayam Wuruk menyempatkan berkunjung ke tempat-tempat terpencil belantara di mana pusat pendidikan itu berlokasi untuk berdiskusi tentang berbagai persoalan dengan para resi setempat. Berbagai lembaga pendidikan itu lazim disebut Mandala Kadewa Guruan, Karsian, Wanasrama, Pajaran, Patapan, dan sebagainya. Disebut Kadewa Guruan karena dipimpin oleh seorang dewa guru atau mahaguru. Disebut Mandala karena disusun menggunakan konsep mandala atau lingkaran berlapis dengan hunian dewa guru sebagai pusatnya. Disebut Karsian karena dewa guru juga disebut Maharsi atau Sidarsi. Disebut Wanasrama atau asrama dalam hutan karena memang berada di tengah hutan terpencil. Disebut Pajaran karena mengacu pada nama tempat untuk memberi pelajaran-pelajaran keagamaan yang juga merupakan hunian dewa guru. Disebut Patapan karena memang digunakan untuk dan mengajarkan tentang bertapa. Tempat tinggal dewa guru berada di tengah-tengah kompleks, dikelilingi oleh hunian murid-murid yang disusun berjenjang berdasarkan tingkat pengetahuan mereka. Hunian dewa guru menjadi titik pusat mandala yang dikelilingi tempat tinggal murid-murid senior. Dan pada lingkar terluar diikuti tempat tinggal para murid junior atau pemula. Dari penelusuran Haryani Santiko, diketahui letak pusat pendidikan tersebut kebanyakan di lereng-lereng gunung, terutama di lereng Gunung Penanggungan, lereng Gunung Arjuna, Welirang, Wilis,
Lawu, dan tempat-tempat terpencil yang jauh dari pusat kota. Dari urean beberapa karya sastra, Agus Arismunandar mendapat gambaran Kadewa Guruan terletak di alam yang tertata indah dengan pemandangan menawan, perpaduan sungai, lembah, hutan, dan gunung. Meski masih dikaji, Haryani Santiko berkesimpulan bahwa di Kadewa Guruan antara lain terdapat ringkasan ajaran Dewa Guru berupa kitab-kitab keagamaan yang disebut tutur, disusun sejak zaman Raja Sindok abad ke-10. Di dalamnya dijelaskan tentang ajaran inti konsep realitas tertinggi dan usaha memerdekakan diri atau kelepasan. Moksa, yaitu usaha melebur-luruhkan diri secara sempurna bersama sunya atau kehampaan, mencapai kemanunggalan sejati. Dalam kitab tutur, sunya atau kehampaan digambarkan sebagai ia tanpa rupa, tanpa warna, tanpa bau, tanpa suara, tak teraba, tak terkena sakit, tak terpikirkan, tanpa awal, tanpa pertengahan, tanpa akhir, dan sebagainya. Di akhir bab kitab tutur, dikatakan bahwa ajaran tutur ini bersifat sangat rahasia, tidak boleh diajarkan secara sembarangan. Oleh karena kerahasiaannya ini, tidak mudah untuk mengetahui berbagai ajaran di Kadewa Guruan. Sri Sukesi Adiwimarta membandingkan berbagai isi naskah dari masa Majapahit dan berhasil mengungkap tahap-tahap ajaran dari seorang guru kepada muridnya. Tahap persiapan, yaitu tata susila dan tata upacara. Tata susila atau ajaran tentang sikap hidup yang baik mengutamakan dua hal: memikirkan kebahagiaan orang lain daripada kebahagiaan diri sendiri, dan melakukan perbuatan baik untuk orang lain. Disusul disiplin tapa, serta meluruhkan sifat-sifat rendah dengan kesalehan, kesabaran, kegembiraan, kebajikan, belas kasihan, dan ketentraman hati. Lalu diajarkan pula menundukkan musuh dalam diri sendiri, yaitu kebingungan, ketaksadaran, dan nafsu, dengan cara mengarahkan pikiran, perkataan, dan sikap pada kebaikan untuk mencapai kelepasan. Dengan berdisiplin menjalankan tata susila, berarti murid telah menghilangkan hala dan menciptakan hayu. Murid kemudian melakukan tata upacara untuk membersihkan jasmani dengan berbagai puja. Setelah bersih jasmani dan rohani, diajarkan samadhi agar jiwa mencapai kelepasan manunggal dalam sunya. Bertapa sangat dianjurkan untuk membersihkan jiwa dan menghilangkan nafsu duniawi. Tahap ajaran inti mencakup konsep filsafat dan ilmu keagamaan terkait dengan kelepasan dan moksa, tentang hubungan antara mikro-makrokosmos, juga tentang konsep transendensi imanensi dalam hubungan antara manusia dan realitas tertinggi. Realitas tertinggi bersifat yang meresapi segalanya, yang memenuhi seluruh alam semesta, yang hadir di mana-mana, sangkan paran atau muasal, dan sekaligus menjadi tujuan seluruh makhluk. Ajaran kitab tutur adalah serpihan kecil yang dapat diungkap dari sekian banyak misteri
dan rahasia Kadewa Kuruan Majapahit. Kitab tutur serupa vaksin bagi ia yang terpapar virus intoleransi. Darinya, kita belajar merdeka dari segala kemelekatan. Sebab kemelekatan serupa belenggu, akar penderitaan. Meluruhkan kemelekatan ego, melepas keakuan. Keakuan akar segala jenis intoleransi. Menyatu dalam alam, menyadari diri hanya sekadar cermin kecil dari alam yang bersama-sama mencipta semesta. Darinya kita belajar merdeka, memahami dan meneropong ke dalam untuk menjadi diri otentik, sumber kreativitas. Saat mengalaminya, mengalami realitas tertinggi, berbeda-beda, tapi tetap satu jua. Tak ada kebenaran yang mendua. Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangroa. Terima kasih leluhur. Terima kasih Nusantara. Terima kasih Indonesia. Sembah sungkem, Rahayu.